Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Tafia, NIM 2201397150. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah Rosena, NIM saya 22013971135. Hasbi Setia Budi dengan NIM 2201397149 akan mempresentasikan tentang strategi marketing mix plans. Salah satu elemen tempat atau place yang masuk dalam 7P marketing mix bukan hanya diartikan sebagai tempat di mana usaha dijalankan, namun lebih luas lagi di mana place tersebut merupakan segala kegiatan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen sasaran. Sedangkan Bohm dan Bittner mereka menyebutkan bahwa lokasi pemasaran terdapat beberapa pemain yang terlibat di dalamnya, yaitu marketing intermediary, channel of distribution dengan distribution, agen atau broker, wholesaler dan retailer, serta logistik dan transportasinya. Jika mengacu pada dua fungsi di atas, fungsi distribusi ini tak lain adalah untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Berbagai saluran distribusi ini merupakan sebuah perangkat yang saling terkait satu sama lainnya dalam proses penyediaan produk atau layanan untuk digunakan atau dikonsumsi. Pemilihan saluran distribusi. Pemilihan salur distribusi secara tepat memang harus dilakukan sejak dalam rencana. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, biasanya para pemasar akan melakukan survei ataupun riset terlebih dahulu. Beberapa bahan pertimbangan yang bisa dijadikan adalah untuk pemilihan saluran distribusi ini. Misalnya pembeli, sifat produk, sifat perantara, dan sifat pesaing. Sifat pembeli merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan produsen dalam memilih saluran distribusi. Yang dipakai sifat-sifat tersebut bisa berupa perilaku para konsumen. Sifat produk yang didistribusikan juga menjadi salah satu faktor untuk memilih saluran distribusi. Jika barang mudah rusak, tentu akan menggunakan sarana distribusi yang berbeda-beda dengan barang yang kuat. Barang-barang yang masa kadaluarsanya singkat, misalnya produk makanan, tentu akan berbeda cara menanganinya, distribusinya. Sifat produk lainnya misalkan terkait dengan ukuran, harga, dan lain sebagainya. Tak hanya sifat pembeli dan produk, sifat perantara pun juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemilihan saluran distribusi, karena biasanya para perantara juga berfungsi sebagai pemasar, melakukan penyimpanan, pengangkutan, penjualan, pembelian, dan sebagainya. Dalam kasus tertentu biasanya produk. Sifat pembeli merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan produsen dalam memilih saluran distribusi yang dipakai. Sifat-sifat tersebut bisa berupa berperilaku para konsumen dalam mendapatkan produk. Sifat produk yang didistribusikan juga menjadi salah satu faktor untuk memilih saluran distribusi. Jika barang mudah rusak, tentu akan menggunakan sarana distribusi yang berbeda-beda dengan barang yang kuat. Barang-barang yang masa kadaluarsanya singkat, misalnya produk makanan, tentu akan berbeda cara menanganinya, distribusinya. Sifat produk lainnya misalkan terkait dengan ukuran, harga, dan lain sebagainya. Tak hanya sifat pembeli dan produk, sifat perantara pun juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemilihan saluran distribusi, karena biasanya para perantara juga berfungsi sebagai pemasar, melakukan penyimpanan, pengangkutan, penjualan, pembelian, dan sebagainya. Dalam kasus tertentu biasanya produk. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.